Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Rizka Destiana dengan NIM 20330035, kemudian Johan Reza Fauzi 20330044, dan yang terakhir yaitu Ananda Baguslana Samudra 20330040. Kemudian di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul set instruksi. Yang pertama adalah elemen set instruksi mesin, yaitu yang pertama operation code atau opcode menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan atau kode operasi berbentuk kode biner. Kemudian yang kedua yaitu source operand reference, operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operand adalah input instruksi. Yang ketiga yaitu result operand reference, merupakan hasil atau keluaran operasi. Kemudian yang terakhir yaitu next instruction reference, elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operan dari operasi, yaitu melihat dari operasi, operan suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut. Yang pertama yaitu memori utama atau memori virtual, yang kedua yaitu register CPU, yang ketiga yaitu perangkat I/O. Kemudian format instruksi, opcode alamat, kode operasi opcode dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonics. Yang pertama, mnemonics mendefinisikan satu operasi bagi CPU. Contoh mnemonics yaitu ADD atau penambahan, dua sub atau subtract atau pengurangan, yang ketiga yaitu load atau muatkan data ke memori. Contoh representasi operand secara simbolik. Yang pertama ADD X Y, artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi Y dengan sisi register X dan simpanlah hasilnya di register X. Kemudian programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki presentasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Kemudian di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Johan Reza Fauzi. Saya Johan Reza Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rizka Destiana. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada pengolah data, yaitu instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Kemudian yang kedua ada penyimpanan data, yaitu instruksi-instruksi dari memori. Kemudian yang ketiga ada perpindahan data. Perpindahan data yaitu instruksi dari input atau output. Kemudian yang keempat ada kontrol, yaitu instruksi pemeriksaan dan percabangan. Selanjutnya ada jumlah alamat. Jumlah alamat register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam satu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam satu operasi, terutama dalam MIPS atau kepanjangannya yaitu Million Instruction per Second. Alamat instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit diimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Karena instruksi CPU lebih yang sederhana, maka rancangan CPU juga lebih sederhana. Kemudian ada contoh penggunaan instruksi. Alamat 1, 2, dan 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan Y sama dengan A min B dalam kurung dibagi C plus D kali E dalam kurung. Kemudian ada contoh instruksi untuk 2 dan 3 alamat. Contoh instruksinya dapat dilihat dari gambar berikut. Ya, gambar ini. Ini untuk yang 3 alamat dan yang ini untuk yang 2 alamat. Selanjutnya
Ada contoh dari instruksi yang satu alamat. Untuk instruksinya bisa dilihat dari gambar berikut ya. Ada load, mpy, add, stop, load, sub b, dny, kemudian yang ada stop. Dan berikutnya ada instruksi keterangan dari isi stack, push, dan lain sebagainya bisa dilihat di gambar berikut. Kemudian ada masalah fundamental, yaitu meliputi operation repertoire. Apa itu operation repertoire? Yaitu beberapa banyak dan operasi-operasi apa yang tersedia. So, kompleks apakah operasi itu seharusnya. Lalu ada data types, meliputi jenis data dan format data. Instruction format, meliputi panjang instruksi, jumlah alamat, ukuran field. Kemudian register, jumlah register CPU yang dapat direferensikan untuk instruksi dan fungsinya. Kemudian addressing, mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operan. Kemudian tipe-tipe operan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ananda Bagus Lanang Samudra. Terima kasih kepada Mas Johan yang telah memberikan waktu kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Johan Reza, yaitu tipe-tipe operan. Nah, di sini address merupakan suatu bentuk data menentukan posisi instruksi pada main atau virtual memory dalam konteks ini dalam bentuk unstructured integer. Number merupakan suatu bentuk data numerik yang umumnya binary integral atau binary fixed point, binary floating point, dan desimal. Kemudian karakter, suatu bentuk data teks atau string. Kemudian ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, yang terakhir adalah logika data, yang merupakan suatu bentuk data logika seperti benar atau true dan salah atau false. Nah, berikut adalah tipe-tipe operasi yang berkaitan dengan OP-call, yaitu operasi data transfer. Operasi tipe ini melakukan transfer data. Pada operasi transfer data perlu ditentukan yaitu source atau sumber, destination atau tujuan operasi, yang ketiga amount of data atau besaran nilai data, yang keempat operation set, instruksi untuk transfer data, yang kemudian move atau memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan, yang selanjutnya store, memindahkan word dari prosesor ke memori, selanjutnya lagi load atau memindahkan word dari memori ke prosesor, kemudian exchange, menukarkan isi sumber ke tujuan, kemudian clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan, selanjutnya set, memindahkan word 1 ke tujuan, kemudian push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack, yang kemudian pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Selanjutnya operasi aritmatik. Operasi tipe ini melakukan operasi-operasi aritmatika sebagai berikut: add, subtract, multiply, divide, operasi logikal. Operasi tipe ini melakukan operasi yang bersifat logika sebagai berikut, yaitu AND, OR, NOT, dan XOR. Yang kedua, compare, yang melakukan perbandingan logika. Yang ketiga, tes, pengujian kondisi tertentu. Keempat, shift, operand gesture ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstantan pada ujung bit. Yang kelima, rotate, operand menggeser ke kiri atau ke kanan
dengan ujung yang terjalin. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah operasi conversion. Operasi tipe ini melakukan operasi konversi bilangan seperti konversi bilangan binar ke desimal, operasi bilangan real ke int atau bilangan bulat, operasi set instruksi untuk konversi. 1. Transform, menerjemah nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel kompetensi. Yang kedua, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya ke materinya yaitu operasi I/O. Operasi tipe ini merupakan operasi yang berhubungan dengan input atau output. Contohnya, operasi untuk menampilkan suatu nilai ke layar monitor. Kemudian operasi untuk mencetak dan sebagainya. Operasi set instruksi input atau output yaitu yang pertama input, memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Yang kedua, output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Yang ketiga, start I/O, yang memindahkan instruksi dari prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Yang keempat, dash I/O, memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Yang selanjutnya, operasi sistem kontrol. Nah, operasi sistem kontrol ini tipe ini biasanya untuk penggunaan sistem operasi hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Nah, contohnya membaca atau mengubah register kontrol. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya adalah operasi transfer of control. Operasi tipe ini merupakan operasi yang mengendalikan flow dari proses. Biasanya berupa percabangan, contohnya brand to X if result is 0. ISZ register 1 menuju ke ISR. Artinya increment and skip is 0. Interrupt call. Dan begitu saja. Apabila ada kekurangan dalam saya berbicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.